Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. baik. Alhamdulillah, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Oh, Ii kurang baik. Tetap jaga kesehatan ya, Ii. Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa minum vitamin. Gadang wae. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Di sini siapa yang jadi ketua kelas? Ayo dipimpin berdoa. Teten, Bu. Ayo Teten, kita mulai berdoa bersama ya. Oh siap, Bu. Ya, berdoa dimulai. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Beri salam kepada Ibu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya untuk rasa cinta kita dan nasionalisme kita kepada negara tercinta Indonesia ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, pintar ya anak-anak kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 2, manfaat energi. Kegiatan belajar hari ini adalah perubahan bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jadi di sini kalian harus memahami tentang berbagai bentuk perubahan energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kita, serta pemanfaatannya. Coba perhatikan, siapa yang pernah bermain layang-layang? Kelas 4? Saya, Bu. Siapa? Saya sama Iik sering main layang. Oh iya, sering bermain layang-layang. Ya, Bu. Iya. Mengapa layang-layang dapat bergerak ke atas? Ada yang bisa menjawab? Ada angin, Bu, ada angin. Ada angin, betul, ada angin. Kenapa ya angin bisa menggerakkan layang-layang ke atas? Siapa yang tahu? Didorong, Bu. Didorong angin, Bu. Didorong angin, betul. Ada yang bisa melengkapi jawaban Agif? Anginnya muter-muter, Bu. Anginnya muter-muter, betul. Siapa lagi? Oh iya, siapa lagi yang bisa menjawab? Jadi layang-layangnya ringan, Bu.
layang-layangnya ringan sehingga tertiup angin ya. Ya, kalau Betul genteng kan sekali. enggak, Bu. Genteng itu enggak bisa terbang. Oh iya, betul, karena layang-layang ringan sehingga dapat digerakkan oleh angin. Betul ya. Di sini kegiatan bermain layang-layang itu adalah perubahan energi angin menjadi energi gerak sehingga layang-layang dapat bergerak ke atas. Oh iya, Bu, betul. Betul. Sekarang coba amati kipas angin yang ada di rumah kalian. Kalian tentunya punya kipas angin kan di Enggak. Tidak rumah? punya, Bu. Di Tidak. kampung tidak ada punya kipas angin. Oh, tidak punya kipas angin. Ada juga Pernah ini. lihat gambar kipas angin? Itu kan lagi Coba ditampilkan sama Ibu. Iya, di sini ada gambar kipas angin. Kalian punya kipas angin juga kan di rumah? Enggak, Bu. Oh, enggak. Ya sudah, jangan bersedih dan berkecil hati. Nah, Ibu di sini ada gambar kipas angin. Mengapa kipas angin dapat berputar? Siapa yang tahu? Dicolokkan ke listrik, Bu. Dicolokin ke listrik. Betul. Ada lagi yang bisa menambahkan jawaban Teten? Apa ya? Apa? Kenapa ya? Ada sumber listrik. Ada sumber listrik, betul Iik. Di sini kegiatan kipas angin berputar itu merupakan perubahan bentuk energi listrik ke energi gerak. Jadi kalau kipas angin dicolokkan ke arus listrik nanti akan bergerak memutar sehingga menghasilkan angin. Begitu ya. Iya, Bu. Ada juga yang itu, Bu, yang Ya. pakai baterai, Bu. Nah, betul yang pakai baterai. Itu merupakan contoh perubahan energi apa coba? Kalau baterai apa ya, Bu? Itu listrik bukan, Bu? Nah, kalau yang baterai itu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Betul ya? Bu, Jadi baterai bukan- itu yang nyala ya, baterai yang nyala bukan, Bu ya? Baterai itu alat yang digunakan untuk berbagai alat kebutuhan. Misalnya ada robot. Kalian punya robot di rumah? Punya, Kalau Bu, robot-robotan. Iya, kalau baterainya dilepas nanti robotnya tidak bisa jalan dan menyala. Itu contohnya ya. Selanjutnya, nah coba amati gambar manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang gambar pertama, kira-kira menyalakan lampu itu perubahan energi apa ya? listrik, Bu. Energi listrik jadi cahaya, Bu. Betul sekali Dini. Ini yang gambar pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang kedua ada gambar apa itu? Ibu, Kenapa, Bu, listrik bisa Ibu bercahaya lagi ya? nyetrika. Kenapa listrik bisa bercahaya? Tadi siapa yang bertanya? Teten? Teten tuh, Bu. Yang bercahaya itu Saya, Bu, lampu saya. ya Teten, bukan listrik. Ya, yang bercahaya Oke. itu lampu ya, bukan listrik. Jadi listrik itu sebagai penghantar ke lampu tersebut supaya bercahaya. Seperti itu. Yang kedua, ada gambar apa di Ya, situ? Mak-mak, Bu. Setrika. Ibu lagi nyetrika. Mama lagi nyetrika baju. Siapa yang suka membantu Mama menyetrika baju? Pina yang suka bantu ya, Wah, ya. pintar sekali. Lirik, Dini. Iya, semuanya pintar ya membantu ibu, tapi tetap hati-hati karena setrika tersebut panas. Lalu di sini kenapa ya setrika bisa panas? Perubahan energi apa yang terjadi? Jadi Panas, Bu, panas. Listrik jadi panas, Bu. Listrik menjadi panas, betul sekali Dini. Dini kayaknya suka membantu ibunya nih di rumah. Jadi tahu ya Dini, listrik menjadi Bu. panas, betul sekali. Nah, gambar yang ketiga. Ada anak sedang bermain. Oh iya, Iik suka bermain drum. Ya, Kira-kira di sini ada perubahan energi apa ya? Bermain drum? Bunyi. jadi bunyi, Bu.
Betul, jadi bunyi. Sebelum jadi bunyi harus diapakan dulu drum tersebut? Harus digebuk, Bu. Dipukul, Bu. Harus Ditakol, Bu. Iya, dipukul itu merupakan gerakan kita memukul benda tersebut. Jadi ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Betul. Kemudian gambar yang keempat ada gambar apa ya di situ? Ibu menjemur pakaian. Ibu menjemur pakaian. Kira-kira energi apa yang dihasilkan dari kegiatan ibu menjemur pakaian? Energi gerak jadi rapi. Energi gerak menjadi energi Jadi kering Bu, baju yang tadi Jadi basah energi Bu. kering, Bu. Kena panas, Bu. Diperet, Bu. Baju yang basah jadi kering gara-gara kena panas, Bu. Iya betul, kena panas jadi baju yang basah jadi kering ya. Di sini ada perubahan energinya dari matahari. Matahari menghasilkan panas, lalu berubah energi menjadi matahari menghasilkan cahaya menjadi panas ya, sehingga pakaian yang basah akan menjadi kering karena panas matahari. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Siapa yang bisa kasih contoh perubahan energi apa yang dihasilkan? Menjemur dalam ikan kegiatan? asin Bu. Betul sekali, menjemur ikan asin. Pipit suka makan ikan asin? Pipit suka ikan asin, Pipit. Iya, Ikan asin ikan merah. asin sehat. Sambal enak, Bu. Betul. Iya, pintar ya. Betul sekali, penjemuran ikan asin. Nah, di sini Pipit tadi sudah kasih contoh menjemur ikan asin. Kenapa sih ikan asin dijemur? Itu asin apa, Bu? Biar kering, Bu. Wet Bu, terus kering. Biar kering, Biar betul. nggak bau, Lalu apa Bu. lagi? Itu namanya asin apa, Bu? Ini namanya hasil laut. Ya, ikan Apa itu? asin ini ikan asin, ikan laut yang dikeringkan dan dikasih garam. Supaya apa? Penjemuran ikan asin ini supaya lebih awet, begitu ya, anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya siapa yang pernah makan ikan? Aku, Bu. Saya, Bu. Pernah, Bu. Ah, kelas pernah. 4 suka makan ikan semua? Suka, Bu. Suka, pinter. Apa saja sih manfaat ikan untuk tubuh kita? Kenyang, Bu. Kenyang, betul. Selain kenyang apa lagi? Tambah hayang, Bu. Sehat, Bu. Protein Bu. Sehat, betul sekali. Banyak protein. Ya, ikan merupakan sumber protein untuk tubuh kita. Selain protein, Bu. ikan juga mengandung. Kenapa, Pipit? Mengandung Mengandung garam bukan, Bu? Vitamin Garam. mengandung anaknya bukan, Bu? Vitamin omega 3 ya, mengandung vitamin K dan omega 3. Vitamin K itu berfungsi untuk tubuh kita supaya darah kita untuk pembekuan darah di tubuh kita ya. Kalau omega 3 untuk kecerdasan otak kalian. Jadi kalian banyak-banyak makan ikan supaya pintar. Seperti Oh. itu. Kenapa ya Bu kalau habis Bentar, Bu. Kenapa? Gatel. Habis makan ikan suka gatal katanya. Gatal-gatal. Ya, yang bertanya acungkan tangannya. Jadi kalau yang punya gatal-gatal disarankan sama ibu ganti protein yang lainnya, bisa makan daging ayam atau daging sapi seperti itu. Yang penting kalian tidak punya alergi pada makanan tersebut. Begitu ya. Nah, ikan tersebut adalah contoh sumber Telur juga bisa daya nggak, Bu? alam. Telur boleh, telur juga sama banyak protein ya. Ikan merupakan salah satu contoh sumber daya alam. Selain ikan tadi disebutkan sama Dini adalah telur. Betul sekali ya. Nah, di sini ada contoh tabel hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Ada dari pertanian, perkebunan, peternakan, hasil laut, dan hasil tambang. Coba siapa yang bisa menyebutkan hasil pertanian, sumber daya alam dari pertanian apa saja? Padi, Saya, Bu. Bu. Padi. Padi, betul. jagung, Jagung, Cabe. kacang,
Kandung. Iya, betul sekali. Iya, di rumah kalian ada yang memelihara ayam, bebek, atau sapi? Ada Bu. Tetangga Bu, tetangga. Tetangga, ada Ada, lirik? Bu. Ya. Ada kambing, Betul sekali. Itu merupakan contoh hasil peternakan ya, sumber daya alamnya. Nah, sumber daya alam tersebut dapat kalian manfaatkan sebaik mungkin. Tidak boleh sembarangan memanfaatkan sumber daya alam. Selanjutnya, Ibu kan sudah membagikan lembar kerja dan bahan ajar di WA Group ya. Dan kalian sudah mencetaknya bukan? Sudah Bu. Sudah. Coba sekalian buka. Sekarang buka lembar kerja kalian ya. Ayo. Sudah Bu. Sudah. Nah, di sini ada contohnya. Ayo buka. Coba kalian berdiskusi untuk mengerjakan lembar kerjanya. Digimanain ini? Digimanain? Boleh. Ayo sekarang kita yang pertama, nomor 1, nomor 2 kalian lakukan. Iya, Ibu sedang bacakan ya Teten. Nah, setelah kalian memahami materi yang telah dipelajari, sekarang berdiskusi dengan teman kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Nah, lakukan percobaan gambar di bawah ini untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 3 ini ada gambarnya, lalu kalian isi. Nomor 1 dan nomor 2 coba perhatikan di sini. Ayo kita lakukan percobaan bersama-sama. Telapak tangan kalian, ayo tempelkan keduanya. Coba gosok-gosokkan. Gosok-gosokkan. Apa yang kalian rasakan setelah kalian menggosok-gosokkan tangan? Panas Bu, panas. Panas. Nah, betul. Panas. Perubahan Bu, energi apa yang dihasilkan dari menggosok kedua telapak tangan kalian? Apa? Gesek ya Bu? Gesek Perubahan bukan Bu? Aduan, Ada Bu. Aduan. jawaban lain? Bergerak jadi panas. Betul sekali, Agif. Perubahan energinya yaitu gerak menjadi panas. Kalian bisa tuliskan jawabannya di LKPD ya. Yang kedua, Tapi kalau nggak nempel mah nggak akan panas ya Bu? Kalau nggak betul. nempel, Ya enggak lah, enggak gerak, enggak nempel. Makanya tapi gerak. Bu, tapi Gesekan gerak. pagi. kan gosok-gosok, Agif, Oh, iya. digosok-gosok, betul. Oh, iya. Yang kedua, coba percobaan yang kedua yaitu gerakan tepuk tangan berulang-ulang. Nah, energi apa yang dihasilkan dari menepuk tangan berulang-ulang? Bunyi. Bunyi. Hasilnya kalian diskusikan dengan teman kalian. Yang Iya, Bu. ketiga, di sini ada contoh gambar sumber daya alam. Ada gambar apa di situ? Sapi Bu. Sapi, beras, sama Lalu? ayam. Ayam. Ayam sama apa itu? Ayam. Telur. Telur, betul sekali. Kalian tuliskan manfaatnya Aku suka kolom. ayam sama telur Bu, suka dimakan tiap pagi. Iya, jangan lupa dimasak dulu ya, Teten. Ayam Ya, sama kalau mentah mah telur. nggak enak. Iya. Iya Bu. Nah, ini manfaatnya kalian tuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan dan yang sudah kalian cetak. Nanti minta bantuan ke orang tua kalian untuk memfoto atau memvideo kegiatan kalian sedang berdiskusi di rumah ya. Nanti kirimkan ke WA Group. Ya. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan evaluasi belajar. Evaluasinya nanti Ibu akan kirimkan ke WA Group. Kalian akan kerjakan di rumah dengan orang tua kalian ya. Ya Bu. Siap, kelas 4 memang hebat. Dilanjutkan ya. Nah,
Sudah tadi berdiskusinya? Ya, Bu. Coba siapa yang dapat membacakan hasil diskusi? Coba Saya, Agif. Bu. Yang mana, Bu? Yang sapi dulu, Bu? Boleh, yang pertama. Yang pertama, digosok-gosok jadi panas. Itu energi gerakan tangan menggosok jadi energi panas. Yang kedua, ditepuk Betul. jadi ada suara, Bu. Jadi energi gerak jadi Energi. bunyi, Bu. Betul Yang sekali. nomor Itu. 3, Bu. Nomor 3. Manfaat sapi buat bedug, Bu. Betul sekali. Ada Iya. lagi? Ada lagi, Bu, kakinya biasanya jadi sop kaki, Bu. Wah, enak sekali itu. Aduh, lapar. Aduh, lapar Kalau ya. padi. Sabar. Ya, padi Terus, buat padi makan, buat Bu. Makan. Padi buat sebelum dimakan padi harus diolah menjadi beras dulu, lalu dimasak. Betul sekali ya. Dibikin nasi uduk, Bu, enak, Bu. Enak Nasi TO. sekali. Betul. Ya. Dari kelompok lain, ada yang bisa bacakan hasil diskusinya? Ayo, jangan malu-malu. Sama, Bu, kayak Agif. Oh, sama kayak Agi, mantap, berarti kelas 4 hebat semua ya. Sudah memahami materi yang telah diajarkan sama Ibu. Pinter. Nah, kesimpulan belajar hari ini adalah apa ya? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Ayo. Saya, Bu. Agif, iya boleh. Jadi bisa berubah-ubah, Bu. Apanya yang berubah-berubah? Tadi kan, Bu. Jadi gerakan, jadi Betul. bunyi, jadi berubah, Bu. Betul. Iya. Benda bisa menghasilkan perubahan energi itu harus ada gerakan dulu ya. Betul, Itu Bu. contohnya gerakan energi gerak. Energi gerak itu apalagi contohnya? Energi gerak menjadi energi apa? Bunyi juga, Bu. Bunyi, betul. Selain Jadi itu panas. menjadi panas. Dari listrik menjadi panas. Dari listrik menjadi cahaya. cahaya. Betul. Oh, yang lainnya diem aja. Mana Kayaknya lagi suaranya? sakit gigi, Bu. Ngantuk, Bu. Mau pulang. Mau pulang. Sinyalnya jelek, Masih Bu. pagi. Oh iya, sinyalnya jelek ya, Pipit. Iya, dimaklumi. Pengen pulang, Pipit mau pengen pulang. Iya, Bu. Pipit Ya, mau sabar ngarit, ya. lu, mau ngarit. Betul. Nah, tadi sudah Ibu informasikan untuk evaluasi belajar hari ini, nanti Ibu kirimkan ke WA Group. Jadi kalian tinggal buka, lalu buka Google Form-nya. Kalian isi di situ, minta bantuan kepada orang tua kalian ya di rumah. Kelas 4 Gak punya hebat, HP, Bu. Gimana gak punya HP? tidak punya HP. Itu tapi kok Oh, bisa on sekarang? Sekarang Tetet. Ini kan ke teman ikut. Nah, betul. Kan kalian diskusi nanti. Kalian coba tanyakan ke teman tugas apa yang harus dikerjakan. Gantian saja HP-nya ya. Seperti Berbagi itu. ya, Bu. Di sini kan kondisinya masih ada COVID, jadi kalian harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Tidak boleh makan sembarangan, memakai masker, mencuci tangan, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri. Coba kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pulang, Bu. Sebentar, baca doa dulu. Ayo, ketua kelasnya. Tadi Teten ya, Teten. Coba. Sebelum istirahat kita belum pulang. Teten? Cuma istirahat saja. Teten, dengar suara Ibu tidak? Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri Selesai. salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak kelas 4. Jaga kesehatan selalu.
Dan jangan lupa belajar di rumah ya. Terima kasih Bu Siti telah menyampaikan hasil pembelajaran untuk peer teaching kali ini. Kalau saya amati, ini sudah luar biasa bagus Bu. Jadi untuk pembelajarannya sendiri ini sudah terstruktur, kemudian upaya untuk menggali kemampuan berpikir siswa, khususnya berpikir tingkat tinggi juga sudah ada, sudah nampak. Tinggal nanti bisa dikembangkan lebih lanjut sehingga siswa akan lebih terpacu untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Kemudian penggunaan media serta pemanfaatan IT ini sudah bagus di sini, sudah kelihatan mengalir begitu, dan upaya untuk melakukan pengelolaan kelas sudah cukup bagus juga. Jadi saya pikir dari penampilan yang ditampilkan oleh Bu Siti ini sudah bagus. Mungkin satu dari saya yang saya komentari itu di alokasi waktu. Jadi kalau nggak tahu, kalau saya tidak salah hitung ini di bawah 35 menit sudah selesai begitu. Tapi nggak tahu, mungkin nanti Bu Elvi akan memberi masukan, atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang sempat menghitung. Saya tidak menghitung waktunya, tapi rasanya sih tidak nyampe 35 menit begitu kalau menurut perhitungan saya. Tapi kalau keliru mohon nanti diluruskan. Saya pikir mungkin itu untuk penampilan yang sudah diberikan oleh Bu Siti. Untuk selanjutnya Ibu Elvi, mana Bu? Iya, terima kasih Pak Hana. Betul sekali, luar biasa Bu Siti ini bisa menjawab semua pertanyaan anak-anak hebatnya ya. Kenapa begini, kok begini, kok begitu, gitu. Semuanya terjawab dengan baik. Jadi referensi guru itu memang harus lebih ya daripada yang ada di sekolah. Jadi kita perlu mengisi terus aja belajar kitanya gitu. Jadi kalau belajar tentang listrik, kita jauh dari pelajaran listrik untuk anak SD, itu kita harus paham, karena kita tidak tahu siswa-siswa kita ternyata berpikirnya di luar dugaan kita gitu. Hebat sekali Bu Siti. Dan untuk masalah waktu, benar sekali Pak, tidak sampai 35 menit. Masih ada waktunya, masih panjang sebenarnya ya, sekitar 15 menit lagi masih ada. Mungkin tadi di situ evaluasinya seolah-olah Bu Siti itu sudah mengirim di WA siasatnya, anaknya lagi mengerjakan gitu Bu Siti ya. Tadi kan untuk sampaikan semua, apalagi ya ini. Nah di evaluasinya makanya itu kan di laptop ada waktu gitu ya tadi dilihat gitu. Kemudian satu lagi Bu Siti, itu mungkin karena memang kita kebiasaan orang kita gitu ya, tapi ini sudah lama tidak boleh gitu, pengejaan seperti alam, kemudian tadi apalagi tuh, jadi gantilah dengan pernyataan atau pertanyaan gitu. Tadi Bu Siti beberapa kali mengulangnya dengan cara begitu. Tadi nah kalau anak yang iseng kan bukan pintar ya pikirannya ya. Nah, iya Bu. Jadi ubahlah dengan, karena ini sudah anak kelas 4 gitu ya. Jadi memancingnya dengan pertanyaan. Kita makan ikan karena untuk apa kita makan ikan gitu ya. Menanyakan. Jadi kita tidak usah, karena anak udah tahu untuk makanan bergizi pasti salah satunya untuk pintar gitu ya. Ini saja sih. Biasanya kita karena dulunya memang guru-guru kita seperti itu, saya juga sudah tapi tetap ada aja gitu ya. Makanya sering-sering kita bersama teman dengarkan saya sedang belajar gitu ya, mengubah itu, adakah kita mengejak gitu suku kata itu gitu. Itu saja Bu Siti. Untuk saya pribadi juga ini terus belajar gitu, karena kebiasaan itu memang harus kita usahakan, dibiasakan untuk mengubahnya. Kalau kita tidak mengubahnya, dia terus aja ada gitu ya. Begitu saja Pak. Sayang sekali waktunya kurang dari 35 menit Bu Siti. Sayang sekali. Saya luar biasa. Gimana? Iya. Ya sudah selesai. Iya.
Tidak lihat sih tadi tuh perasaan Teman-teman yang takut lain, kelebihan. teman-teman yang lain harap ketika Pak Hana merekam itu waktunya kan ada di situ Iya. saya mulai pukul berapa, nanti berakhir pukul berapa gitu. Begitu saja Pak Hana. Baik, terima kasih Bu Elvi. Jadi mungkin itu menjadi catatan saja Bu Siti, tidak apa-apa kan namanya juga sedang berlatih. Jadi untuk mungkin ini bisa menjadi bahan refleksi kita bersama ke depan, terutama ketika nanti Bapak dan Ibu masuk ke PPL. Jadi kalau di PPL kan dengan siswa real begitu, mudah-mudahan kalau misalnya ada alokasi waktu sekian menit itu bisa pas begitu. Biasanya kalau PPL kan 2 kali 35 menit ya, sesuai RPP yang kita rancang, maka ya sesuai di waktu itu. Tidak apa-apa Bu, jadi memang untuk apa namanya, untuk ini mah untuk ini saja, untuk pengalaman kita bersama. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mangga Bu Siti. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan saja Bu Elvi atau bagaimana Bu? Kelihatannya kalau saya lihat jam ini sebentar lagi mungkin akan masuk waktu asar. Masih ada dua penampilan. Bapak mungkin Pak nanti di akhir aja itu kan ya Pak ya? Kita lanjutkan saja. Iya. Oke, baik. Lanjut aja dulu ya Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya untuk yang berikutnya Ibu Yarsi. Iya Pak, siap Pak. Oke, baik, silakan Bu Yarsi di Rekamannya mau diberhentikan sebentar, lupa saya belum matikan dulu. Sebentar, saya matikan dulu.